Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah transformasi digital walaupun masih dalam situasi kondisi pandemi corona. Nah, saya berharap Anda semua itu dalam kondisi sehat untuk bisa beraktivitas, belajar maupun berkegiatan yang lain dengan baik. Tentu saja Anda harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Kalau keluar nanti pakai masker dan juga menjaga jarak. Semoga dengan upaya kita diberikan kesehatan. Oke, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Kita masuk ke materi yang berikutnya tentang teknologi digital. Oke, kita masuk. Materi saya sudah bisa dilihat di sana? Bisa, Pak. Udah Pak, bisa. Oke, kita mulai. Jadi harapannya nanti kita setelah kuliah ini Anda punya gambaran sebenarnya apa sih tentang teknologi digital itu. Jadi kita semua sudah tahu sekarang ini eranya adalah era digital. Nah, era digital itu apa ya? Jadi yang dimaksud dengan teknologi digital itu adalah teknologi yang dapat dilihat dari pengoperasionalannya, tidak lagi mengandalkan pada tenaga manusia, pada tenaga konvensional, pada tenaga analog. Jadi nanti kita kenal. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Ada siang, ada malam. Ada pria, ada wanita. Demikian juga ada digital, kita nanti kenal analog. Nah, teknologi digital pada dasarnya hanya sebuah sistem saja yang digunakan untuk memproses semua bentuk informasi dengan menggunakan nilai numerik, menggunakan bilangan biner. Bilangan biner itu kita kenal hanya ada dua. Biner. Biner itu artinya B itu dua. Binary. Jadi kita kenal hanya ada dua saja. Apa itu? Dua ini adalah on dan off. Nah, di teknologi digital kita banyak sekali nanti contohnya yang paling sering kita lihat ya ini nih. Komputer itu adalah salah satu bentuk dari implementasi teknologi digital. HP yang sekarang dipakai, walaupun HP juga dulu dikembangkan dari analog, tablet, ya, maupun perangkat-perangkat digital yang lain, nanti ada banyak sekali. Nah, lawannya digital adalah sistem analog. Apa itu teknologi analog? Ya, kemarin kita sudah bahas tentang teknologinya apa. Yang berikutnya ini kita bahas tentang teknologi analog. Jadi sistem analog dibangun dengan menggunakan komponen-komponen yang sifatnya analog. Analog itu apa? Analog itu dia kontinu atau nilai sebuah variabel itu selalu ada sepanjang waktu. Itu namanya analog. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, contoh analog itu sederhananya begini ya, TV yang masih menggunakan tabung ini masih menggunakan teknologi analog. Kamera yang masih menggunakan film ini mungkin zaman Anda tidak mengalami karena yang
zaman pakai film ini sudah jadul. Mungkin teknologi berapa ya? 10 atau 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Mungkin Anda masih kecil. Kaset juga mungkin Anda tidak mengalami. Ini pakai analog. Jam, kalau jam ini masih ada, jam analog yang sekarang kita banyak pakai juga. Yang masih pakai jarum, sangat tidak nyaman kalau kita butuh ketenangan, kadang-kadang ada suara, itu analog. Telepon yang masih pakai dial, pakai puter, itu juga masih pakai analog. Demikian juga untuk mixer, peralatan sound system, ya, dan yang lain sebagainya. Ini sampai sekarang sistem analog masih banyak dipakai. Jadi belum semuanya bermigrasi menjadi digital. Nah, secara matematik, kalau digambarkan yang namanya sistem analog itu seperti ini. Jadi dia sepanjang waktu, ini kalau saya gambarkan, dia sepanjang waktu sebuah variabel selalu nilai. Jadi sepanjang waktu dia selalu mempunyai nilai. Nilainya berapa? Selalu ada. Itu namanya sistem analog. Jadi contohnya apa sistem analog? Itu mikrofon. Suara mic ini saya bicara, ini analog. Suara itu analog. Suara itu bukan besaran listrik. Untuk supaya bisa dikirimkan maka harus dirubah menjadi sinyal listrik. Nah, merubahnya nanti pakai mic ini ya. Ini ada mic di sini untuk saya bicara. Yang berikutnya seismograf. Ini yang kita sekarang lagi ada isu tentang gempa dan lain sebagainya. Suhu itu juga sama ya, bisa diukur dengan menggunakan besaran analog. Tekanan, pressure. Berapa tekan ban kita? Itu biasanya kita ukur pakai alat ukur manometer. Itu kita ukur tekanannya. Banyak sekali yang bisa kita ukur, termasuk tinggi badan, termasuk berat badan dan lain sebagainya. Bisa diukur dengan menggunakan besaran analog. Nah, sinyal analog itu nanti kalau mau diproses dengan sinyal digital, itu nanti membutuhkan konverter. Apa konverternya? Namanya ADC. ADC itu adalah analog to digital converter. Supaya sinyal analog bisa dibaca oleh komputer. Supaya sinyal analog bisa dibaca oleh sistem digital, maka dibutuhkan ADC. Demikian sebaliknya, supaya nanti sistem bisa menunjukkan nilai supaya bentuknya analog. Jam supaya bisa tampil analog, maka diperlukan DAC. Digital to analog converter. Nah, di sini fokus kita pada komunikasi digital. Ya. Komunikasi digital yang membutuhkan jarak yang jauh, ya, maka perlu ada namanya proses konversi ini dari analog ke digital maupun sebaliknya. Nah, kelemahan dari sistem analog adalah apabila kita menghendaki komunikasi dengan kecepatan tinggi, ya. Yang kedua dengan konsumsi daya yang rendah, itu akan sangat sulit karena sistem analog itu rawan terjadi gangguan. Jadi kalau kita menggunakan sistem analog biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus. Contohnya apa sih analog itu sederhana? Yaitu apa? Contoh analog yaitu misalkan kita radio. Radio itu ada AM, ada FM. Nah, AM itu adalah menggunakan teknologinya analog. Kalau menggunakan analog, maka ya kualitasnya tidak bisa terlalu bagus. TV juga sama, yang masih menggunakan ya zaman dulu untuk penghantarannya masih pakai analog. Walaupun sampai sekarang masih dipakai analog. Walaupun sudah ada TV digital. Tapi kalau ingin hasilnya bagus ya sebaiknya kita menggunakan TV digital. Misalkan kita pakai set-top box. Ya. Atau kita pakai receiver. Parabola masih pakai analog. Walaupun ada nanti pemrosesan digital. Nah, ini adalah contoh-contoh. Yang berikutnya disk drive. Ya, ini zaman dulu disk drive. Anda mungkin tidak kenal dengan istilah disk drive. Ini juga masih pakai analog, pakai piringan, pakai kaset. Hard disk yang Anda pakai, ya, kalau Anda masih pakai yang model hard disk, itu analog. Tapi kalau Anda pakai SSD, itu sudah digital. Jadi ini adalah contoh-contohnya.
Nah, apa itu digital ya dan analog, bedanya apa? Jadi di sini saya gambarkan sistem analog itu sistem kontinu. Kalau saya gambarkan seperti ini gambarnya. Bentuk sistem analog itu sinyalnya tidak hanya seperti ini, banyak sekali, bisa sinus, bisa sinusoida, bisa logaritmik, bisa eksponensial. Logaritmik itu begini, ini logaritmik. Ya, ini amplitudo, ini sumbu X misalkan, ini sumbu Y. Ini amplitudo, ini waktu. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan distribusi frekuensi terjadinya kecelakaan, itu logaritmik. Distribusi kerusakan peralatan, itu logaritmik. Distribusi orang yang sakit, itu juga logaritmik. Ada yang eksponensial. Virus corona dia eksponensial. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah sinyal-sinyal analog. Continuous. Dia sepanjang waktu, dia selalu punya nilai. Nah, berbeda dengan digital. Digital itu sistemnya diskrit. Diskrit itu artinya putus-putus. Tidak kontinu. Apa yang putus-putus? Sinyalnya ini putus. Ini sinyalnya ada, setelah itu nggak ada. Ada lagi, nanti setelah itu nggak ada lagi. Ini namanya sinyal diskrit. Betul foto saya. Sampai di sini bisa difahami antara sinyal analog dan diskrit. Sampai di sini bisa difahami untuk sinyal analog dan diskrit. Mungkin ini pokok bahasan baru bagi Anda, ya. Anda belum banyak tahu tentang apa itu analog dan diskrit, ya. Jadi mungkin masih agak bingung. Ya, intinya adalah diskrit itu putus-putus. Putus-putusnya di mana? Ini 1, ini 0, putus kan? Ini 1 lagi, nanti 0 lagi, nanti 1 lagi, terus berikutnya. Tapi kalau analog, dia sepanjang waktu dia selalu punya nilai. Sampai di sini bisa difahami konsep analog dan diskrit, ya. Ini supaya nanti Anda paham. Masing-masing ada kelebihan dan ada kelemahan. Nah, bicara tentang sistem digital itu seringkali nanti kita sering bicara tentang sistem elektronik. Yang menggunakan digital apa? Ya, itu elektronika. Yang setiap rangkaiannya nanti melakukan pengolahan sinyal digital. Jadi digital sebenarnya nanti banyak dimanfaatkan di bidang elektronika. Nah, elektronika sekarang bukan barang baru bagi semua manusia karena hampir semua orang menggunakan perangkat digital. Nah, sinyal diskrit itu ditandai dengan karakteristik on dan off, hidup mati. Jadi dia cuma punya 2 kondisi itu. Kondisi apapun nanti diubah menjadi on off. Gimana caranya? Yang analog tadi dirubah menjadi digital. Nanti caranya pakai ADC tadi, analog to digital converter. Kita konversi yang tadinya besaran analog menjadi besaran digital. Contoh sederhana itu kalau Anda melakukan bordir pada kain. Anda pernah membordir kain enggak kira-kira? Belum. Belum pernah. Nah, itu kalau Anda bordir ya, itu nanti kerapatan benangnya itu akan menentukan kualitas dari bordirnya. Jadi kalau semakin rapat maka akan semakin bagus, semakin mahal, semakin butuh banyak benang. Nah, demikian juga nanti untuk pemrosesan sinyal analog menjadi sinyal digital. Semakin nanti kita prinsipnya dicacah ya, dipecah-pecah. Mecahnya pakai apa? Pakai perangkat yang namanya adalah PWM, Pulse Width Modulation. Nah, ini pengenalan aja supaya nanti Anda ngerti ya. Anda karena dari FIP mungkin nggak terlalu butuh teknologinya ke sana, minimal Anda wawasannya ngerti ya. Nah, sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika. Nah, ini nanti banyak digunakan ya, termasuk nanti di bidang filosofi ya, kita banyak menggunakan logika-logika. Anda orang FIP ya, teknologi pendidikan ya, teknologi pendidikan nanti sangat erat ya.
salah satu nanti pemanfaatan elektronika digital, kita kembangkan media pembelajaran, kita mengembangkan model pendidikan jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kenal nanti bilangannya adalah bilangan biner, ya digital itu sebenarnya kita ya bilangan biner. Di itu artinya dua kan, digital. Digital itu kalau kita kembalikan ke asalnya, di itu artinya dua. Jit itu adalah angka, jadi digital itu ya dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, yang paling gampang contohnya di teknologi digital itu ya komputer. Nah, kenapa sih sekarang mulai terjadi transformasi dari analog menjadi digital? Dari yang bukan besaran digital itu dirubah menjadi digital. Kenapa ada transformasi digital ini? Ya, karena memang digital memberikan potensi keunggulan. Yang pertama apa? Dengan kita menerapkan digital, keunggulan pertama adalah biaya murah, lebih rendah. Kenapa biayanya lebih rendah? Karena noise-nya bisa kita minimize. Konsumsi dayanya bisa lebih rendah. Sistem analog itu jauh lebih boros dibanding dengan sistem digital. Keandalannya lebih baik, ya, lebih tahan terhadap gangguan. Kalau Anda nanti kalau pakai TV analog, ya, kalau cuacanya jelek, ya nanti gambarnya kepiur, banyak semutnya. Ini contoh sederhana. Kalau ada komunikasi pakai, ada yang pernah pakai HT? Pernah. Pernah ya. Ada yang pernah pakai intercom? Intercom? Pernah. Nah, yang intercom itu Pernah, yang jadul ya. Intercom itu masih pakai teknologi ya. Intercom itu komunikasi dulu zaman saya kecil. Ini sederhana sekali pakai kabel. Jadi kalau kita mau komunikasi kita harus pakai kabel kita sambungkan. Kalau pakai HT udah pakai wireless. Tapi ini masih pakai analog. Kelemahannya apa? Sangat tergantung pada cuaca. Kalau cuacanya jelek, ya nanti kualitas sinyalnya jelek. Radio saja jelek, ya apalagi untuk urusan HT. Yang berikutnya, kualitasnya lebih baik, ya, tidak tergantung pada jarak dan cuaca. Jaraknya jauh, tidak ada masalah. Kita komunikasi dengan orang Amerika, orang Eropa, Australia, dengan mana nggak ada masalah. Dengan Papua. Kalau pakai analog itu ya bermasalah. Seringkali nanti kita terjadi gangguan. Ingat dulu kalau kita masih pakai TV analog, kalau siaran langsung itu sering ada gangguan. Enggak siaran langsung juga ada gangguan. Nah, jaringan ideal itu cocok untuk komunikasi data ya pada era industri 4.0. Karena apa? Sekarang itu tuntutannya adalah kualitas, kecepatan. Konsumsi dayanya rendah. Kalau pakai analog ya cepat habis baterainya. Energinya lebih boros. Yang berikutnya, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar. Sebenarnya ada banyak ya kelebihan sistem digital dibanding sistem analog. Ini saya ambil yang penting-penting saja ya. Yang lain kaitannya nanti dengan pengembangan. Kalau kita pengembangan, kalau analog kita mengembangkan repot. Tapi kalau dengan digital mau dikembangkan lebih mudah. Nah, selain keunggulan, ternyata sistem digital juga punya banyak kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama apa? Yang pertama ya karena kejadian di dunia ini kebanyakan itu adalah analog. Kejadian di dunia itu kebanyakan sistemnya adalah sistem analog. Tadi saya jelaskan, suhu itu analog. Kalau mau diproses dari digital ya harus kita ubah. Ya. Jadi nggak usah khawatir walaupun ini kelemahan kita ada solusinya. Yang kedua, sistem digital memerlukan bandwidth yang besar, yang lebar. Contoh ya, radio FM itu butuh bandwidth yang lebar. Dibanding dengan AM. AM kecil nggak masalah. Sehingga apa? Dengan bandwidth yang lebar maka kita butuh repeater.
Karena jaraknya, kalau jarak jauh maka kita membutuhkan repeater. Kalau AM itu jangkauannya bisa jauh, tapi kualitasnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau FM jangkauannya pendek, tapi kualitasnya bagus. Kalau pengen jauh gimana ya? Butuh repeater. Kita pancarkan ulang. Demikian juga sama TV analog. TV analog yang masih sekarang kita pakai masih TV analog pakai UHF. Walaupun sudah pakai ultra, ya kan, UHF, frekuensinya tinggi, sangat tinggi. Berapa megahertz, tetapi itu masih analog. Nah, sekarang sudah ada TV digital. TV digital yang masih menyediakan baru, kalau di Indonesia baru Metro TV. Nah, kalau yang mau pakai full murni ya pakai TV kabel. Kalau Anda langganan misalkan IndiHome, Indovision, Kvision, dan lain sebagainya, ini adalah pakai TV digital. Koneksi datanya pakai apa sekarang? Pakai serat optik. Nah, ini teknologi. Anda harus tahu juga nanti teknologi untuk pendidikan. Teknologi termasuk nanti untuk internet bisa kita kembangkan untuk teknologi pendidikan. Pemrosesan analog biasanya lebih sederhana dan cepat. Jadi kalau kita, contoh sederhana kita menghitung menggunakan analog sama digital ya lebih cepat analog kalau sistemnya sederhana. 10 kali 5 kalau pakai analog, pakai kalkulator ada lama. Tapi kalau langsung pakai kita cepat. Bangun sistem sederhana ya lebih mudah pakai analog. Tapi kalau sistemnya kompleks itu baru nanti akan lebih enak menggunakan sistem digital. Ya, jadi ini adalah kelemahan dari sistem digital. Nah, kelemahan ini nyaris semua bisa ditanggulangi, ada solusinya. Nah, sekarang kita masuk perkembangan dari sistem digital. Digital itu muncul kapan? Muncul sejak tahun 40 sampai 50-an. Sejak ditemukannya transistor. Transistor itu kalau yang hobi elektronika simbolnya seperti ini. Ada yang ini ya. Ini basis, ini emitor, ini kolektor. Ini yang jenis NPN. Kalau PNP itu nanti panahnya masuk dari kolektor menuju ke emitor. Sejak ditemukannya transistor, maka transistor bisa digunakan untuk membuat, ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, ya? Nah, sejak ditemukannya transistor, transistor bisa digunakan untuk membuat logika. Ya, ini bisa menggunakan logika. Maka mulai berkembang teknologi digital. Berikutnya tahun 55 sampai 65. Ini sudah mulai ditemukannya PLC, Programmable Logic Controller. Berikutnya tahun 65 sampai 80. 80 sampai 90. 90 sampai sekarang, ya. Sekarang sudah eranya sudah revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi 4.0? Cirinya IoT. Semuanya serba terhubung ke internet. Ya. Yang berikutnya apa lagi? Artificial Intelligence. Ini sudah sangat canggih. Jadi mesin sudah diberi kecerdasan buatan. Mobil otonomus tanpa sopir. Ya. Ada machine learning. Ada print 3 dimensi. Ada big data dan lain sebagainya. Itu adalah perkembangan dunia digital di era revolusi industri 4.0. Nah, ini adalah untuk aplikasi sistem digital. HP saya kira sudah tidak asing lagi bagi Anda. Hampir semua sekarang tidak ada lagi HP analog. HP analog kalaupun ada sekarang ya orang nggak mau pakai. Kenapa nggak mau pakai? Karena ukurannya besar. Fiturnya sudah ketinggalan zaman. Dan sekarang nggak bisa dipakai karena tidak ada operator yang menyediakan jaringan analog.
Padahal dulu pertama kali harga HP analog pertama kali muncul itu harganya lebih mahal dari harga mobil. Jadi harga HP analog pertama muncul itu tahun 80 sampai 90-an itu harganya 25 juta. Padahal harga mobil saat itu baru 22 juta. Itu harga mobil Katana baru. Lebih mahal. Katana sekarang nggak diproduksi. Ya, sekarang kalau Katana sekelas sama Xenia gitu ya. Katana itu Suzuki. Karena Xenia itu muncul tahun berapa ya? Xenia itu muncul tahun 90-an. Dulu nggak ada. Zaman saya kecil nggak ada, adanya Katana ya. Yang berikutnya jam digital. Ini jam digital tapi tampilannya analog. Anda jangan terjebak. Ini jam digital tetapi tampilannya analog. Karena dengan sistem digital, tampilan bisa dibuat analog. Nggak ada masalah. Ini komputer, laptop, ini TV yang sudah support digital. Ini untuk alat ukur pakai digital. Ini sama alat ukur termometer. Enak sekarang. Tidak usah kita pegang, nggak usah kita sentuh, kita bisa jarak jauh, kita bisa kita ukur berapa suhunya. Ini juga sama untuk mengecek tensi dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi dari sistem digital ini. Anda silakan cari ya contoh-contoh yang lain. Oke, saya kira itu ada pertanyaan untuk materi ini tentang teknologi digitalnya. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, tadi kan sudah dijelaskan Pak bahwa perancangan sistem analog itu lebih sederhana, sementara yang sistem digital itu lebih rumit Pak. Nah, tapi malah kenapa sistem digital yang lebih murah Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Hussein. Yang dimaksud lebih sederhana tadi kalau skalanya kecil. Kenapa kok lebih sederhana? Karena kan orang biasanya kan belajarnya kan dari analog dulu baru ke digital. Tapi kalau sekarang Anda belajarnya langsung digital, Anda nggak belajar analog, mungkin kebalikannya. Mungkin Anda bisa kebalikan, sekarang belajar analog itu lebih susah. Jadi ini tadi mungkin belum saya jelaskan secara detailnya. Jadi kalau kita merancang sistem yang sederhana, contoh sistem sederhana seperti apa sih? Ya misalkan kalau saya mau membuat rangkaian sederhana. Rangkaian sederhana misalkan saya ingin mengubah kecepatan motor. Motor dari yang tadinya putarannya motor untuk kipas angin ya, yang tadinya putarannya 1 mau saya rubah menjadi 2. Itu dengan teknologi analog itu sangat mudah. Karena kita nanti hanya tinggal membuat rangkaian voltage divider. Perubah tegangan. Tetapi kalau kita menggunakan digital, maka kita kan harus tadi yang tegangan yang tadinya analog, kita harus ubah menjadi tegangan digital. Caranya gimana? Kita cuplek ya. Kita cacah ya. Kita cacah menjadi tegangan yang kecil. Yang tadinya analog kita ganti menjadi tegangan digital. Sehingga dari tegangan digital nanti kita atur on-off-nya supaya nanti tegangannya bisa berubah. Ini mungkin perlu belajar tentang elektronika ya supaya nanti Anda paham. Nah, ini lebih sulit ya. Jadi kalau kita membuat sistem yang sederhana dengan digital itu menurut saya ini ya, itu lebih sulit menggunakan digital karena kita harus merubah dari analog ke digital. Karena pada dasarnya sistem yang ada di dunia itu kebanyakan analog. Tapi kalau sistem yang besar menggunakan digital itu lebih mudah. Karena kalau di analog nanti kompleks masalahnya. Tapi kalau digital nanti bisa lebih terstruktur. Nah, kenapa sistem digital lebih murah? Yang pertama tadi ya. Kenapa kok sistem digital sekarang lebih murah? Karena yang pertama jelas produk massal. Masalah harga itu sebenarnya masalah permintaan antara demand dan supply. Kadang-kadang, ini contoh sederhana, kita kadang-kadang nggak bisa bermain logika kalau masalah cost ya, harga.
Contoh sederhana begini. Anda ngirim barang dari Jogja ke Purworejo dengan barang dari Jogja ke Jakarta. Itu kira-kira lebih mahal mana? Anda ngirim barang Ke Jakarta, Pak. lebih murah ke Jakarta. Kenapa lebih murah ke Jakarta? Padahal Jakarta lebih jauh. Permintaannya banyak. Nah, betul. Ini hukum ekonomi. Jadi kalau masalah harga, itu kadang-kadang kita nggak bisa bermain logika. Karena apa? Kalau Purworejo, ya, itu walaupun jaraknya dekat, tapi permintaannya tidak terlalu banyak. Sehingga biaya kirim ke sana itu lebih mahal jika kita ngirim ke Jakarta. Ngirim ke Jakarta itu sekilo cuma sekarang paling ada yang Rp6.000. Ke Purworejo kita kirim paling murah ya 12.000. Ini contoh sederhana. Demikian juga kalau kita ngirim barang ke negara luar. Ke negara luar yang sangat ramai, kalau Indonesia misalkan banyak hubungan dagangnya dengan Cina. Dengan Cina itu jauh lebih murah dibanding kita ngirim barang ke Brunei. Padahal Brunei itu kan jaraknya dekat sekali. Ini masalah harga ya. Jadi kenapa kok produk digital lebih murah sekarang? Ya karena industri sekarang lebih senang mengembangkan sistem digital daripada analog. Kalau industri lebih senang mengembangkan analog, produk massal, analog lebih murah. Jadi ini masalah supply and demand ya. Saya kira itu ya Mas Husen. Ada yang lain silakan. Jadi nanti Anda perlu belajar masalah kaitannya dengan cost, harga, itu juga perlu belajar tentang ekonomi. Jadi nanti orang TP, itu misalkan saya mau mengembangkan model pendidikan menggunakan teknologi, maka Anda harus tahu tentang ekonomi juga. Siapa tahu nanti Anda mengembangkan startup ya. Startup udah ngerti kan? Zoom. Startup ngerti kan? Startup? Oh. Nah, Anda mengembangkan startup juga nanti harus tahu tentang ekonomi. Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, apa itu kurikulum Merdeka? Yaitu kurikulum yang membebaskan kepada mahasiswa untuk tidak hanya belajar di prodinya Anda. Kalau Anda ingin belajar tentang pengembangan media, Anda bisa ngambil kuliah di elektro. Ngambil mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis Android, ya, berbasis e-learning, ya. Anda bisa kuliah di informatika. Anda bisa kuliah tentang keekonominya di ekonomi. Kira-kira kalau saya mengembangkan startup ini dari sisi ekonomi menguntungkan atau tidak? BEP-nya kapan? Ya. ROI-nya itu kalau untuk investasi, investor tertarik atau tidak? Kalau Anda kuliahnya di TP, ya Anda nggak mungkin dapat ilmu yang seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang kita konsepnya merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu Anda wajibnya di prodi Anda berapa, Anda nanti yang lain boleh di luar. Nah, silakan Anda pengen tertariknya nanti mau mengembangkan apa di bidang TP, di bidang teknologi pembelajaran. Saya mengharapkan nanti salah satu atau salah berapa dari Anda kan menjadi penerus ya startup yang maju di Indonesia ya, mengembangkan teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Ya kan? Anda misalkan membuat apa namanya rumah kita, belajar apapun di rumah kita dalam waktu 1 minggu bisa menjadi master. Belajar bahasa Inggris di rumah kita, Anda nanti kerjasama dengan para trainer dari prodi bahasa Inggris. Anda yang mengembangkan teknologinya. Ya, menjadi startup. Nah, startup ini sekarang dukungan dari pemerintah sangat bagus. Saya kira itu ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Silakan. Pak. Silakan, Mbak Indah. Menggunakan sistem digital daripada sistem analog, Pak. Ya, gimana Mbak? Diulangi Mbak, agak kurang jelas. Pak, komputer lebih cocok menggunakan sistem digital daripada sistem analog. Ya, kenapa komputer menggunakan sistem digital daripada analog?
Ya memang dari awalnya komputer dikembangkan dengan konsep digital. Ya, jadi komputer itu dikembangkan dengan mesin digital. Saya nggak bisa membayangkan kalau komputer pakai mesin analog, ya. Kalau pakai mesin analog ya jelas ukurannya jauh lebih besar. Dari sisi ukuran ya. Yang berikutnya dari sisi fiturnya juga mungkin terbatas. Dari sisi kemampuan untuk melakukan programmingnya juga terbatas. Nah, kenapa kok komputer menggunakan teknologi digital? Ya, yang pertama ya jelas dari sisi penemuan transistor tadi. Jadi sebelum ditemukannya transistor, mesin kalkulator itu masih menggunakan analog. Maka dengan analog itu menggunakan komponen-komponen yang begitu banyak. Dan komponen analog itu kecenderungannya ukurannya besar. Tidak bisa analog itu ukurannya sekecil mungkin, tidak bisa. Kenapa? Ya karena dengan konsep analog itu membutuhkan proses yang berjalan secara alami tadi. Nah, dengan digital konsepnya itu dari yang analog dirubah menjadi bilangan digit, biner. Nah, bilangan biner itu dengan teknologi transistor itu bisa kita ukurannya bisa sangat kecil. Bayangkan sebuah mikroprosesor dalam ukuran 5x5 itu bisa terdapat miliaran transistor di situ. Kalau pakai analog bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, dengan teknologi analog kita nggak bisa membuat sebuah komponen yang terdiri dari sekian miliar transistor di dalamnya. Itu akan sangat sulit. Nah, komputer yang sekarang ya dan masa depan itu larinya di mana? Larinya adalah teknologinya sekarang ukuran dari transistornya tadi. Ukuran sekarang mikroprosesor itu adalah sudah sampai pada ukuran di bawah 10 mikron. 1 mikron itu 10 pangkat minus berapa? Artinya dalam 1 meter persegi itu terdiri dari sekian triliun. Sehingga komputer dengan terdiri dari banyak transistor tadi, dia bisa melakukan proses dengan sangat cepat. Jadi dia untuk membutuhkan prosesnya, 1 detik dia bisa memproses miliaran perintah. Kalau pakai analog, ya kan, antriannya gimana coba? Susah kan? Jadi memang ini tantangannya adalah dengan menggunakan digital itu kecepatannya jauh lebih tinggi. Kalau pakai analog itu kecepatannya ya paling berapa? Kita nggak bisa bayangkan kecepatan analog itu. Kan bisa dihitung kalau kecepatan analog nanti maksimal mentok-mentoknya ya sepersekian miliar dari kecepatan digital. Ya monggo silakan yang lain. Belum ada? Ya itu kira-kira ya. Kenapa kok teknologi sekarang mengarah ke digital? Karena kita butuh cepat. Tanpa kecepatan tidak ada apa-apanya. Jadi sekarang ada viral isu tentang tsunami 20 meter. Maka kita butuh kecepatan. Kalau pakai analog, early warning sistemnya itu telat, padahal diperkirakan itu 20 menit. Itu perkiraan. Kalau terjadi tsunami besar 20 menit, maka kita harus evakuasi. Maka di sini dituntut kecepatan. Harusnya begitu ada gempa besar, maka harus segera early warning sistemnya harus memberitahu. Berapa lama ya? Minimal gempa sekian detik langsung bisa early warning system kerja. Komunikasinya harus digital. Kalau pakai analog ya repot ya. Nah, ini adalah tantangan ke depan. Kenapa kita menggunakan digital? Saya kira itu kita lanjutkan untuk sistem bilangan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem digital, kita bicara tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan yang paling banyak digunakan itu ada 4. Ini untuk pengenalan aja ya. Ada desimal, ada biner, ada oktal, ada heksadesimal. Kalau nanti mau baca lengkap tentang sistem digital, nanti saya upload buku saya tentang teknik digital. Kalau mau belajar tentang teknik digital, nggak usah bayar, gratis. Mau di print boleh, mau dibaca lewat
soft file juga boleh. Insya Allah nanti saya upload ya bukunya supaya menjadi referensi Anda belajar ilmu digital. Termasuk untuk simulasinya. Simulasinya sudah saya buat pakai software ya. Ada pakai EWB, ada pakai Proteus. Nanti Anda bisa coba software untuk simulasi sistem digital. Nah, di sini yang banyak dibahas adalah desimal, biner, oktal, heksa. Kalau desimal mungkin ini sudah kita gunakan sehari-hari, nggak perlu kita bahas. Nah, sistem bilangan itu dikenal dengan istilah radix. Kalau desimal itu radix 10, biner itu radix 2, oktal radix 8. Heksadesimal itu radix 16. Maksudnya gimana? Radix 10 itu artinya bilangannya terdiri dari angka 0 sampai 9. Kalau desimal ya mesti dari 0 sampai 9. Kalau biner itu cuma ada 2, 0 dan 1. Kalau oktal itu ada 8 dari 0 sampai 7. Kalau heksadesimal nanti ada 0 sampai F. Ini mungkin yang baru belajar sistem bilangan heran. Kok ada A, B, C, D, E, F, Pak? Iya, ada. Ini pengkodean. A itu berapa? A itu sebenarnya 10. B itu berapa? 11. C itu berapa? 12. D itu 13. F itu 14. F 15. Tapi kalau 10 berbeda, kalau ini beda dengan A ya. Bisa difahami ya ini? Untuk ini ya. Ini hanya pengkodean saja. Nah, kita masuk ke bilangan desimal. Desimal saya kira ini ya. 0 sampai 9 disebut radix 10 atau basis 10. Di sini dibedakan menjadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, dan seterusnya. Bisa difahami ya desimal? Nah, di sini suatu bilangan desimal dapat dipecah menjadi ratusan, puluhan, maupun satuan. Contoh 285, maka di sini 2 ratusan, 8 puluhan, dan 5 satuan. 312, 3 ratusan, 1 puluhan, 2 satuan. Ini untuk bilangan desimal. Nah, sekarang bilangan oktal. Bilangan oktal itu hanya 0 sampai 7, nggak ada 8. Kalau 8 berarti ya 10. 9 ya 11. 10 ya, itu beda lagi ya. Nah, ini untuk bilangan oktal. Nah, biasanya nanti bilangan oktal itu kalau mau dikonversi ke dalam bilangan biner itu dikelompokkan menjadi 3 bit. 3 bit itu 3 angka. Nah, ini contohnya begini kalau oktal. Jadi 0 itu 000, 1 itu 001, 2 itu 010, sampai 7 itu 111. Kenapa kita perlu kodekan seperti ini? Biar lebih mudah konversinya. Kalau desimal dan oktal biasanya nanti menggunakan 4 bit. Ya, ini masalah 3 bit atau 4 bit itu tergantung dari kebiasaan aja. Kita melakukan perubahan ini. Nah, yang berikutnya bilangan heksa. Heksa tadi 0 sampai F. Huruf A itu artinya ini, huruf B sampai F. Pengelompokannya menggunakan 4 bit. Nah, komputer digital dan sistem microprosesor itu menggunakan sistem heksa. Komputer hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Tetapi perintahnya menggunakan heksa. Sehingga nanti kalau Anda mau belajar pemrograman microcontroller, microprosesor maupun komputer secara hardware, kalau mungkin di TP lebih banyak ke software ya, teknologinya. Kalau ada yang pengen belajar hardware misalkan, nanti Anda harus belajar tentang bilangan heksa. Contoh apa? Anda pengen membuat robot, ya, pembelajaran teknologi dengan robot, ya, sederhana. Robot paling sederhana apa? Line follower, robot yang bisa mengikuti garis. Itu gampang ya, sekarang tutorialnya banyak di internet, Anda bisa belajar
Termasuk kalau Anda ingin memperdalam nanti ngambil kuliah di teknik elektro, Merdeka Belajar ya, supaya nanti Anda bisa mengembangkan tentang teknologi pendidikan berkaitan dengan hardware. Nah, ini contoh untuk penulisan bilangan heksa. Biasanya dibuat 4 bit 4 bit. Jadi kalau angka 0 di desimal, kalau dituliskan dalam biner enggak 0 tetapi 0-nya 8. Kalau dituliskan di heksa 0-nya 2. Nah, ini lebih memudahkan karena ini biasanya perintah di komputer yang dibaca ini. Yang digunakan ini perintah di komputer. Yang dibaca data sesungguhnya data binernya. Ini yang dibaca sesungguhnya. Karena komputer itu karena tadi pakai sistem digital, dia hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Dan dia hanya bisa mengeluarkan angka 0 dan 1. Pak, kok yang tampil angkanya enggak cuma 0 dan 1? Itu sudah dirubah menggunakan tadi DAC, Digital to Analog Converter. Dari digital dirubah menjadi analog. Bisa difahami ya? Oke, yang berikutnya bilangan biner. Bilangan biner itu tadi radiksnya 2, nilainya 0 dan 1. Maka di sini ya seperti desimal ada satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Kalau ini bukan istilahnya bukan satuan, tapi bit ke 0. Bit ke 1, bit ke 2, dan seterusnya. Nah, bit ke 0 nanti dikalikan dengan 2 pangkat 0, bit ke 1 dikalikan 2 pangkat 1, dan seterusnya. Bisa difahami ya ini ya? Kalau belum ya nanti dibaca lagi, enggak apa-apa ya. Kalau belum jelas ini juga enggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja supaya Anda ngerti ya tentang sistem digital. Nah, ini contoh, kalau di bilangan biner itu kita kenal ada LSB dan ada MSB. Apa itu LSB? LSB yaitu least significant bit atau bit terkecil. Sedangkan MSB adalah most significant bit atau bit terbesar. Kalau di desimal ada bilangan di kiri dan di bilangan di kanan. Yang kanan itu satuan, yang kiri itu ya tergantung. Bisa satuan, bisa puluhan, bisa ratusan ribu, bisa miliaran, dan lain sebagainya. Bisa difahami ya? Nah, biasanya untuk bilangan biner itu dituliskan mulai dari bit ke 0. Bit 0, B0, B1 sampai bit terakhir. Nah, sekarang kita masuk dalam konversi bilangan. Ini cara secara analog, manual, menghitung secara manual. Kalau Anda nggak bisa, nggak apa-apa ya. Yang penting saya sudah tunjukkan caranya. Anda bisa menggunakan kalkulator karena ini bukan tidak menjadi keharusan untuk bidang Anda. Ya, Anda bisa menggunakan kalkulator. Misalkan kita akan mengkonversi bilangan biner 133 itu berapa? 133 desimal kita rubah menjadi biner. Nah, ini cara secara analog ya. Kalau mahasiswa elektro ya perlu untuk mengetahui cara analog. Karena kalau ujian itu tidak boleh pakai kalkulator. Tapi kalau kerja boleh. Karena kalau kerja Anda mau menggunakan apapun tidak ada masalah. Tapi kalau ujian kenapa nggak boleh, Pak? Ya, ujian itu digunakan untuk melatih. Melatih kecepatan berpikir. Kalau Anda ujiannya kebanyakan take home, baca buku kayak gitu ya, kecepatan berpikirnya tidak terlatih. Jadi kalau ada dosen, kenapa kok ujiannya close book? Ada dosen yang ujiannya open book. Ya tergantung dari dosen itu mau melatih apanya. Kalau mau melatih kecepatan, yaitu ya pakai close book. Tapi kalau mau melatih keluasan berpikir, dia nanti pakainya open book, bahkan open take home, dibawa pulang. Nah, caranya seperti ini ya. 133 itu terletak antara 128 dan 164. Jadi kalau saya menghitungnya kalau untuk bilangan biner itu kan kelipatannya nih. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Kok apal, Pak? Ya karena orang elektro sudah terbiasa dengan kelipatan berapa?
angka 2. Kalau Anda perhatikan, Anda beli flash disk, hard disk itu kelipatan ini. Anda mau beli hard disk ya kelipatannya ini. Mesti ya kalau nggak 128, 256, 512, 1 tera, 2 tera, 4 tera, 8 tera. Apa ada Pak yang kelipatannya 5 giga? Ya nggak ada. Ya kecuali Anda buat sendiri nanti ya. Repot membuat flash disk ukurannya 5 giga. Mesti ukurannya kelipatan ini ya. Nah, 133 terletak antara 128 dan 256. 128 itu 2 pangkat 7. Maka bisa kita hitung sebenarnya. Dikurangi 128 sama dengan 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa tuliskan konversi bilangannya menjadi ya 1000101. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua dibagi 2 semua, nanti sisanya kita tuliskan di kanan. Ya yang dituliskan nanti sisanya. Kita mulai dari bawah. 1111010. Nah, ini adalah bilangan biner. Cara paling gampang gimana? Pakai kalkulator ya. Tapi kalau untuk melatih kecepatan ya pakai manual. Ini melatih kecepatan kita. Supaya nanti kalau kita menghadapi masalah, cepat responnya. Jangan kita menghadapi masalah, responnya lama ya, telat ya. Keburu masalah itu jangan menjadi apa? Bahaya. Yang berikutnya adalah kalau bilangan pecahan. Sama, cara paling gampang pakai kalkulator. Kalau cara manualnya gimana? Kalikan 2 terus sampai nanti komanya habis. Contohnya 0,86875. Kali 2 ketemunya sekian. Ini kan masih belum komanya 0. Ini sisanya ini kalikan 2 lagi, belum 0. Sisanya ini kalikan 2 lagi, belum 0. Sampai nanti ketemunya 0 semua di belakang koma. Maka kita tuliskan di sini angkanya. Ya, angkanya adalah 01011. Nah, ini adalah cara untuk melakukan konversi bilangan ya dari desimal menjadi biner. Yang berikutnya dari desimal menjadi oktal, caranya dibagi dengan angka 8. Dibagi dengan angka 8, sisanya ada berapa? Ya, yang dituliskan sisanya. Dari bawah, jangan dari atas. Kalau dari atas salah. Ya. Jadi ketemunya 748 dari 486. Nah, ya, kalau yang koma gimana? Kalau yang koma ya tadi dikalikan dengan 8. Contoh 0,1875. Berapa ini menjadi oktalnya? Ya dikalikan 8, ketemu sekian. Ini kan masih ada 0,5, dikalikan 8 lagi. Sampai ketemu 0. Begitu di sini ketemunya 4, ya berarti dia 4,0000, maka tidak ada komanya. Maka sudah selesai. Sehingga 0,1875 dapat dituliskan menjadi 148. Ini ya, 148. Yang berikutnya konversi bilangan desimal ke heksa. Paling gampang dibagi 16. Lebih mudah lagi ya pakai kalkulator tadi. Ya, contohnya ini 498 diubah ya, dibagi 16, sisanya 2, masih bisa dibagi 16 lagi, 1 sisanya berapa? Sehingga di sini bisa kita tuliskan 15 sama dengan F, jangan ditulis 15. 1F 2. 1F2 ya. Kalau pecahan gimana? Pecahan sama, kalikan 16 sampai nolnya habis. 0,5 kalikan 16 sama dengan 8. Maka 0,5 sama dengan 0,8 heksa. Sekarang biner. Biner ke desimal gimana caranya? Kalikan ini ya. 1 kali 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan pangkat 6. Tergantung jumlahnya.
Setelah itu dijumlahkan. Atau kalau Anda hafal, ya tinggal dibuat tabelnya gini, yang 1 dikalikan, yang 0 hilang. Karena di sini 0 hilang kan, ini 0 hilang, ini 0 hilang. Maka yang dikalikan cuma ini. Ini kalikan 2 pangkat 1, ini kali 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 6. Ini dijumlahkan. Ketemunya sama, 86. Kalau yang koma gimana? Ya sama seperti tadi ya. Tinggal dikalikan aja. Tidak ada masalah. Biner ke oktal, nah kalau biner ke oktal dibuat 3-3 biar nggak bingung. Ini dibuat tadi, kenapa fungsinya dibuat 3-3? Supaya lebih mudah. Karena kalau kita mengkonversi biner yang panjang, repot. Untuk heksa nanti dibuat 4-4. Jadi nanti kalau binernya panjang dibuat 4-4 menjadi lebih mudah. Oke ya, saya kira itu ya dari oktal ke desimal sama ya, dari heksa ke desimal sama. Nah, ini nanti kita kenal ada kode-kode bilangan. Kode bilangan yang paling banyak digunakan itu adalah BCD, Binary Code Decimal. Jadi ini banyak digunakan misalkan di 7 segmen ya. 7 segmen itu kalau Anda menggunakan kalkulator atau apa namanya LCD itu sering menggunakan 7 segmen. Nah, ini menggunakan kode-kode bilangan supaya nanti mudah untuk dibaca. Ya, ini yang banyak dipakai. Yang berikutnya ada kode Access 3. Ya, ini yang dipakai untuk bilangan oktal ya, yang tadi ya 3 bit tadi. Yang paling banyak lagi nanti ada kode yang namanya ASCII dan Gray. Ini kode Gray. Ini juga dipakai untuk mengkodekan ya dari bilangan desimal menjadi kode Gray. Dan yang terakhir kode ASCII. Jadi nanti kalau kita menuliskan, kalau Anda mau di keyboard huruf A-nya rusak, Anda bisa menggunakan kode ASCII. Kode ASCII dari ini apa? Nah, ini kode ASCII-nya di sini bisa dilihat. Jadi contoh sederhana, misalkan kita mau menuliskan apa? Contoh misalkan kalau Anda mau membuat aplikasi tertentu dengan menggunakan remote control untuk menampilkan huruf ini, nanti yang dibaca ini kodenya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Silahkan, Mbak Eti. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya tentang tujuan bilangan-bilangan tersebut itu dikonversi selain untuk dapat dibaca di sistem lain itu untuk bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Kenapa sih orang menciptakan sistem bilangan yang berbeda? Jawabnya ya ini sebenarnya masalah kebutuhan. Kenapa sih kadang-kadang kita itu perlu untuk mengkonversi? Kenapa Tuhan menciptakan dunia ini berbeda-beda? Ya, nah ini jawabannya luas. Kenapa bahasa itu nggak satu saja? Kenapa agama ini nggak satu saja? Supaya nggak pada ribut gitu ya. Kenapa sukunya juga banyak? Nggak satu saja. Nah ini memang Tuhan menciptakan manusia itu supaya berpikir. Dengan adanya perbedaan ini membawa rahmat. Harapannya begitu. Nah di sistem digital, karena tadi ya ada sistem analog. Sistem analog itu pertama kali digunakan menggunakan heksa. Menggunakan desimal. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan desimal. Sedangkan komputer, mesin komputer dikembangkan dengan konsep biner. Maka perlu ada konversi. Bisa difahami ya? Karena komputer hanya bisa membaca itu sinyalnya 0 dan 1. Dia nggak bisa membaca selain 0 dan 1. Nah supaya komputer itu bisa baca, maka yang tadi itu analog, yang desimal itu harus dirubah menjadi biner. Nah, kenapa kok muncul heksa, Pak? Ya. Heksa itu muncul karena apa? Karena angka biner terlalu panjang itu ribet. Bayangkan kalau komputer membacanya itu angka 0011 011, itu komputernya bingung, ya. Nah, supaya nggak bingung gimana? Manusia itu berinovasi. Inovasinya gimana? Membuat sistem bilangan yang lebih sederhana. Yang bilangan panjang tadi itu dibuat 4-4. Digunakanlah nanti menggunakan
bilangan heksa. Sehingga dengan heksa, manusia itu nggak terlalu bingung lagi dengan adanya bilangan biner yang terlalu panjang. Jadi kalau Anda membaca bilangan biner, bisa dibayangkan ya, kalau Anda membaca data itu seperti ini video ini kan analog nih. Kalau nanti didigitalkan, Anda lihat data digitalnya, Anda stres mungkin. Karena isinya angka berapa? 0 dan 1. Nah, supaya kita itu bisa memahami, kan yang menggunakan komputer itu kan ada programmer, ada engineer, ada teknisi, ada operator, ada pengguna, ya, penggunanya ada dosen, ada mahasiswa, ada macam-macam. Supaya tidak bingung itu nanti ada yang namanya interface. Nah, ini semua fungsinya untuk itu, ya. Jadi, nah tinggal kita nanti membatasi, kita mau belajarnya yang apanya ini. Kalau kita belajarnya ke sistemnya, ya berarti kita harus belajar biner. Kalau kita nanti belajarnya mau ke pemrograman level bawahnya, kita harus belajar heksa. Kalau kita hanya belajar tentang teknologinya, ya kita belajar aplikasinya aja. Ya. Kalau nanti misalkan tugas akhir mau mengembangkan e-learning-nya, e-learning nggak ada kaitannya dengan biner, ya nggak usah ke binernya. Tapi kalau nanti mau mengembangkan ada hardware-nya, ya nanti terpaksa belajar tentang hardware-nya. Ya, jadi itu nanti fungsinya untuk itu. Kenapa kok ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ya karena orang Inggris nggak bisa Indonesia, maka harus menggunakan bahasa Inggris. Orang Mars nggak bisa bahasa bumi, ya pakai bahasa Mars. Ya. Orang kutub nggak bisa bahasa Jawa, ya harus pakai bahasa kutub. Ya, saya kira itu. Yang lain silakan. Silakan kalau mau ada pertanyaan, 1 atau 2 lagi boleh. Saya Bapak. Ya, silakan Mas Irsan. Joki Andika, Pak. Ya. Muhammad Risan ya. Oh, Joki Andika, Joki Andika. Ya, silakan Mas Joki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya terlambat masuk Zoom-nya. Karena saya tinggal di yayasan dan juga saya mendapat jadwal masak pada hari ini, Bapak. Ya, ya nggak apa-apa, Mas. Ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Begini ya, Pak, saya ingin menanyakan apakah ada sistem-sistem lain atau cara lain untuk pengkonversi bilangan, gitu, Bapak? Ya, ada cara lain untuk melakukan konversi bilangan. Ya, konversi bilangan tadi sudah saya jelaskan. Cara pertama itu cara manual. Cara manual ya. Yang kedua cara otomatis. Yang paling gampang gimana? Cara otomatis pakai alat. Pakai apa? Bantuan program. Bantuan program yang bisa digunakan adalah contoh bantuan programnya pakai kalkulator bisa. Ya. Atau Anda nanti bisa membuat aplikasi juga bisa untuk membuat konversi bilangan. Aplikasinya nanti berbasis Android, Anda upload, ya, Anda nanti banyak yang mendownload, Anda bisa menjadi pengembang aplikasi. Saya kira banyak cara ya untuk melakukan konversi dari bilangan-bilangan tadi, tetapi prinsipnya seperti yang saya jelaskan, ya, prinsip awalnya. Anda mau pakai program apapun, itu prinsipnya pakai itu, ya. Saya kira itu Mas Joki ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Ya, untuk kuliah ini, untuk Vkon itu tidak saya wajibkan. Jadi silakan yang mau ikut enggak apa-apa, yang tidak ikut nanti ini sudah kami rekam, saya upload. Karena memang saya memahami kondisi teman-teman semua tidak sama ya. Ada mungkin yang bisa online, ada yang mungkin yang kesulitan. Jadi saya sangat menyadari semua. Yang penting nanti semuanya saya harapkan yang aktif di Vkon maupun yang tidak, minimal kita komunikasi lewat WA group. Kalau ada masalah apa, silakan Anda komunikasikan. Ya, jangan Anda pasif. Kalau pasif saya bingung nih ya. Ini jangan-jangan sudah paham atau belum ya. Sehingga nanti saya mengharapkan Anda aktif minimal di WhatsApp group. Silakan kalau ada mau diskusi, tanya apa.
Kalau di WhatsApp grup malu, boleh japri ke saya, boleh. Kalau ada waktu, insya Allah saya jawab ya. Oke? Tidak ada yang lain yang ditanyakan? Atau usulan, masukan? Cukup? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya harapkan teman-teman semua bisa mengambil hikmah, manfaat dari kegiatan kita. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah hari ini kita ada 78 ini yang aktif termasuk saya. Nah, berarti ada 77 mahasiswa yang ikut kuliah gabungan dari kelas A dan B ya. Karena ini sistem mampu untuk menampung sampai 100. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya sebagai manusia biasa, dosen juga manusia, kadang salah, kadang lupa, ya, kadang suka keseleo lidah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Saya juga mohon maaf pada Anda semua ya. Semoga apa yang kita bahas ini dapat menjadi amal baik kita semua, baik di dunia sebagai bekal nanti di akhirat. Akhirul kalam ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai Terima kasih, Pak. jumpa. Makasih, Pak. Aduh.